Perkenalkan, saya Lili Murdia dengan NIM 20011 dari Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Madura. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Klasifikasi Penyakit Asma Menggunakan Metode Gradient Boosting dengan Smooth, yang dibimbing oleh Dr. Eka Malasri Rohman Eskom MKom dan Bapak Sigit Susanto Putro Eskom MKom. Kemudian implementasi yang berhasil dilakukan, yang pertama adalah menginputkan data terlebih dahulu, kemudian data akan dieksplor atau dianalisis untuk mengetahui secara rinci distribusi dari data tersebut. Kemudian mengidentifikasi missing value atau nilai yang hilang, dan dari nilai yang hilang ditangani dengan penggunaan pengisian dengan nilai modus. Lalu validasi tipe data untuk memastikan tipe data yang digunakan sudah sesuai tiap fiturnya. Kemudian identifikasi data duplikat. Jika menemukan data duplikat, maka dihapus. Lalu melakukan label encoding, kemudian normalisasi min-max untuk memperkecil nilai dari distribusi data menjadi rentan angka dari 0 sampai dengan 1. Kemudian pembagian dataset, kemudian penyeimbangan dataset yang dilakukan dengan proses smooth, lalu hyperparameter tuning yang dilakukan dengan proses grid search. Kemudian dari parameter paling optimal yang dihasilkan dari proses grid search diklasifikasi menggunakan metode gradient boosting untuk dilakukan proses training dengan data train, kemudian dievaluasi dengan perbandingan menggunakan data tes. Ada arsitektur sistem usulan, kemudian secara rinci dataset yang digunakan, implementasi sistem. Yang pertama ada exploratory data analysis, yaitu menganalisis distribusi data terlebih dahulu, lalu dilakukan data cleaning untuk penanganan missing value, untuk memvalidasi tipe data dan penanganan duplikat data. Kemudian transformasi untuk mengubah tipe data menjadi numerik, kemudian normalisasi untuk mengubah distribusi data menjadi rentan angka 0 sampai dengan 1, lalu dilakukan penyeimbangan data dengan smooth dan split data, lalu dilakukan proses klasifikasi dan menghasilkan pohon keputusan sebagai berikut. Lalu menu uji coba berikut ini dapat diinputkan data baru. Untuk input umur harus lebih dari 0, kemudian bertipe numerik. Lalu input jenis kelamin, ada 2 pilihan, laki-laki dan perempuan. Input status batuk, apakah pasien mengalami batuk atau tidak, dan input sesak, apakah pasien mengalami sesak nafas atau tidak. Kemudian input saturasi mulai dari 1 sampai dengan 100%. Input paru kesan, apakah cara nafas pasien dikategorikan menjadi DBN, wheezing atau ronki. Lalu input tensi, dia dikategorikan memiliki tensi rendah, normal atau tinggi. Input nafas,